Ya karena kalau bukan AHY, wah Demokrat nggak mungkin mau itu. Ya karena kalau di luar AHY ngapain gitu? Kalau sama-sama nggak jadi cawapres, ya mending dukung Prabowo sekalian atau dukung Airlangga gitu kan. Ngapain masih bertahan dengan koalisi yang kecil-kecil ini? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang hubungannya nyaris berantakan. Tapi di sosial media masih terlihat sangat-sangat romantis dan seolah-olah nggak pernah ada masalah. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita koalisi perubahan. Ya karena nampaknya dari tiga partai yang ada, mereka sudah berada di ujung jalan itu. Sudah bersiap-siap untuk menyampaikan salam perpisahan satu sama lain. Ya karena belakangan kita melihat manuver-manuver yang dilakukan oleh PKS ini berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya soal penentuan cawapres, PKS ini kayak pasrah gitu. Kayak ngikut aja manut gitu ya. AHY nggak apa-apa, Hovifah ya terserah. Pokoknya dukung gitu aja. Tapi belakangan, jelang lebaran, manuver PKS semakin hangat. Karena mendekati tokoh-tokoh untuk dijadikan cawapres gitu. Mulai dari Sandiaga, yang terbaru adalah Mahfud MD. Ini ada apa? Apa ada THR yang belum dibayar? Yang mana tahu gitu ya. Jelang lebaran semakin aktif ya. Ini kok nggak ada amplop, ini begini gitu. Yang mana tahu gitu kan. Ya karena aneh, berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Dan yang lebih lucu dari manuver PKS ini adalah jawaban dari Mahfud MD. Karena ketika Mahfud MD dirayu oleh PKS, diajak untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan, jawaban dari Pak Mahfud ini sangat-sangat menohok sekali. Karena Pak Mahfud nggak ngejawab gitu. Malah justru memberikan nasihat. Karena menurut Pak Mahfud gitu, koalisi perubahan ini fokusnya hari ini harusnya adalah fokus menjadi solid gitu untuk mempertahankan tiket yang sudah mereka miliki agar tidak hilang. Karena kalau mereka mencari cawapres dari luar partai koalisi, ini bisa pecah ini. Kata Pak Mahfud. Itu kan menunjukkan bahkan Pak Mahfud sendiri itu nggak yakin bahwa Anies bisa maju sebagai capres. Jadi dari jawaban Pak Mahfud ini adalah sebuah jawaban penolakan secara halus gitu ya. Ya karena mungkin Pak Mahfud ngerasa ngapain ya jadi cawapresnya Anies. Masa iya cawapres lebih bagus dibandingkan capresnya sih? Ya kan lucu gitu ya. Itu ibarat presidennya Ma'ruf Amin, terus cawapresnya Pak Jokowi. Nggak masuk akal. Gitu ya. Harusnya dibalik lah, mungkin itu lebih bisa. Gitu ya. Dan lebih dari itu, dari jawaban Pak Mahfud ini, nampaknya Pak Mahfud juga menyadari bahwa apa yang ditawarkan atau dirayu oleh PKS kepada dirinya itu hanya sebatas omong kosong gitu. Sebatas harapan palsu. Ya karena Mahfud menyadari gitu bahwa partai-partai yang ada dalam koalisi perubahan gak akan setuju dan gak akan menerima kehadiran Pak Mahfud gitu. Jadi daripada dia jawab iya terus tapi kemudian nanti batal, mending ya gak usah sekalian gitu. Karena Pak Mahfud ini kayak menyadari bahwa posisinya itu kayak mantan gitu ya, yang sedang belingsatan. Yang sedang kebelet untuk mendapatkan pasangan, terus kemudian mau menggandeng siapa aja yang ada di sampingnya gitu. Pengen diajak foto seolah-olah sudah akrab, sudah deket, padahal nggak ada apa-apa. Nah Pak Mahfud nggak mau dijadikan bahan objekan yang kayak gitu. Nggak mau dijadikan bahan fitnah dari PKS gitu. Udahlah tolak aja sekalian gitu. Karena pada akhirnya kalaupun PKS itu benar-benar ingin mengusulkan Pak Mahfud sebagai cawapres, atau kalaupun misalkan Nasdem dan Demokrat setuju dengan Pak Mahfud, tapi kan potensi menangnya kecil sekali. Terus ngapain maju gitu? Ngapain capek-capek jadi cawapres? Kalau potensi menangnya kecil. Ya mending ya nggak usah sekalian, karena buang-buang waktu.
Tapi meskipun Pak Mahfud sudah menyampaikan penolakan gitu ya, tapi Demokrat dan Nasdem tetap aja murka dengan manuver PKS. Padahal Pak Mahfud udah jelas-jelas gak nerima gitu, tapi Demokrat tetap kesel gitu, karena menurut Demokrat PKS ini jadi kayak ini toko lontong, toko kelontong. Semua ditawar-tawarin gitu. Kemarin Sandiaga, sekarang Mahfud MD, besok siapa lagi? Jadi menurut Demokrat PKS ini kayak pasar kelontong yang cuma menampung-nampung aja, beli terus jual lagi gitu ya. Gak bisa memproduksi produk sendiri. Sementara bagi Nasdem gitu ya, menurut Nasdem ini kalau setiap partai genit-genit seperti ini nanti bisa terjadi tabrakan. Jadi dari jawaban Demokrat dan Nasdem ini kan semakin kelihatan bahwa nampaknya memang ini sudah berada di ujung jalan. Karena yang namanya koalisi kan mestinya itu semakin hari semakin solid, semakin satu tujuan gitu. Tapi Partai Perubahan ini semakin melebar. Makin ke sana, makin ke sini. Ya karena setiap partai ingin mengusung cawapresnya sendiri gitu ya, dengan tujuan dan motif masing-masing gitu. Karena seperti Demokrat, jelas Demokrat ingin agar AHY sebagai cawapres. Seenggak masuk akal apapun, pokoknya Demokrat maunya AHY. Nggak tahu meskipun AHY itu sudah kalah di Pilgub DKI gitu ya, nggak punya pengalaman, nggak punya rekam jejak dan sebagainya, tetap aja bagi Demokrat cawapres harus AHY. Orang lain mau bilang apa terserah gitu ya. Sementara bagi Nasdem mereka lebih rasional gitu, karena bagi Nasdem mereka menyadari bahwa cawapres dari Anies ini harus orang yang bisa menembel bolong-bolong yang dimiliki oleh Anies atau ceruk suara yang tidak bisa digait sama Anies. Makanya kemudian Nasdem ini mengusulkan Hovifah gitu. Tapi Hovifah sendiri kayaknya masih terikat sama Pak Jokowi. Nah PKS yang selama ini anteng aja gitu ya, terserahlah. AHY oke, Hovifah oke. Nah sekarang tiba-tiba melakukan manuver-manuver. Ini kan menunjukkan gitu ya, bahwa nampaknya soal deal-deal logistik itu belum selesai. Ya karena PKS kan berharap dia dibantu gitu ya, sebagai partai yang paling duafa dari tiga partai ini, ya harusnya dia dibantu lah. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada tanda-tanda gitu ya. Jelang Lebaran juga bahkan nggak ada THR. Makanya mereka sekarang manuver-manuver gitu ya. Jadi ya inilah resiko atau konsekuensi membuat koalisi dari partai yang nggak bisa dijadikan pemimpin gitu. Karena dari tiga partai ini semuanya merasa sejajar, semuanya merasa sama rata gitu. Jadi nggak ada yang memimpin. Kalau di KIB jelas pemimpinnya adalah Golkar, kalau di KIR jelas pemimpinnya adalah Gerindra gitu. Karena suara mereka lebih besar. Nah di Partai Koalisi Perubahan tiga partai ini nggak ada yang jadi pemimpin, semuanya setara gitu. Dan mereka setuju dengan itu. Ini jelas-jelas melawan sunatullah ini. Karena dalam ajaran agama Islam, kalau kita mau melakukan perjalanan, kalau lebih dari 2 orang, maka harus ada satu yang memimpin berada di depan, yang memutuskan setiap keputusan atau kebijakan di tengah perjalanan gitu. Gak bisa setara, karena kalau setara, masing-masing ingin melakukan kegiatan atau niat-niat yang berbeda dibandingkan yang lain gitu kan. Maka salah satu harus ada yang jadi pemimpin. Nah dalam koalisi 3 partai ini, koalisi perubahan ini, nggak ada yang jadi pemimpin gitu. Nasdem merasa sebagai pemimpin karena dia mengusung Anies sebagai capres. Tapi kan faktanya Anies bukan kadernya Nasdem. Jadi ya itu pemimpin bayangan gitu, pemimpin tapi sebenarnya bukan. Jadi kalau 3 partai ini memaksa untuk berjalan bersama-sama, berkoalisi jelang tahun 2024, itu jelas melawan sunatullah. Karena nggak ada yang jadi pemimpin. Nggak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya tapi begitulah partai-partai yang tidak sesuai antara kata dan perbuatannya gitu ya. Karena ya aneh aja gitu. Kenapa ada 3 partai, sampai ada 3 partai yang mau mengusung Anies Baswedan. Ini aneh sekali gitu. Kalau mereka bilang the best gitu ya, yang paling baik dan sebagainya, omong kosong lah. Kalau bicara soal kepemimpinan, jelas PKS itu lebih banyak lah
kader-kadernya yang lebih potensial untuk maju sebagai capres gitu ya dibandingkan Anies. Jadi ya ini koalisi yang sangat-sangat memaksa karena setiap partai ingin memaksakan kehendak dan kemauannya masing-masing gitu. Lebih dari itu, dari manuver yang dilakukan oleh PKS ini gitu ya. Selain karena logistik itu belum selesai gitu ya. Nampaknya dari sisi Partai Nasdem sendiri juga masih belum yakin gitu karena Nasdem belakangan mengatakan bahwa Anies ini masih lemah di 7 provinsi. Itu artinya ya Anies gak punya posisi tawar gitu. Sudah dikasih fasilitas, naik jet pribadi, udah keliling Indonesia. Ternyata masih lemah di 7 provinsi. Terutama di Jawa Timur katanya. Ya jadi ngapain capres? Kalau udah tahu lemah. Makanya kemudian mereka maunya calon wakil presiden dari Anies itu dari kalangan NU katanya. Tapi kan juga nggak rasional, nggak masuk akal gitu ya. Masa iya ada orang NU mau berpasangan dengan Anies sih gitu ya. Yang jelas-jelas bapak politik identitas, yang jelas-jelas memainkan isu SARA gitu ya. Yang jelas-jelas merangkul kelompok-kelompok radikal, ya jelas nggak mau lah. Lawang pendukung Anies itu ya anti dengan NU kok. Loh ini malahan mau disatukannya nggak bisa. NU-nya juga pasti nggak mau gitu. Jadi ya itulah cerita dari koalisi perubahan gitu ya, yang nggak jelas maksud dan tujuannya karena masing-masing cuma ingin maju aja gitu, tapi nggak punya visi misi untuk bekerja untuk Indonesia karena mereka cuma masang Anies saja karena Anies terkenal gitu ya, karena Anies populer, cuma itu. Tapi apa yang mau dikerjakan ke depan mereka nggak tahu, bahkan cawapres sendiri mereka juga nggak ngerti itu. Ya makanya gitu ya. Lagian ngapain kalian capresin Anies? Ngapain gitu? Anies ini kan bukan kader partai gitu. Ngapain dicapresin? Itu kan jadinya membuat kalian partai-partai di koalisi perubahan ini jadi seperti partai yang gagal gitu. Karena gagal mengajukan kadernya sendiri, malah mencomot orang yang bukan kader, yang bukan siapa-siapa, disuruh jadi capres. Ya jadi apa gunanya negara kita mengatur bahwa yang bisa mengusung calon presiden adalah dari partai politik. Kalau kalian malah mengusung orang dari luar partai. Itu kan jadinya kalian gak ada gunanya tuh sebagai partai. Sudah gagal menciptakan kader atau mengkader seseorang. Makanya kemudian sekarang mencapreskan Anies. Jadi ya kasihan gitu. Pada akhirnya apa yang semua dilakukan oleh Nasdem belakangan yang sudah safari kemana-mana. Karena kan Nasdem yang menjadi satu-satunya partai yang memfasilitasi Anies untuk jalan gitu ya. Yang ditanya siapa capresnya, siapa partainya. Tapi ternyata nggak berdampak apa-apa. Udah habis ratusan miliar nampaknya, tapi nggak kelihatan hasilnya. Makanya sekarang mereka itu ya ribut-ribut sendiri gitu ya. Karena PKS mencari kepastian gitu ya. Mereka nggak mau diberikan harapan-harapan palsu. Sudah berbulan-bulan nggak ada yang konkret. Makanya mereka melakukan manuver gitu ya. Sementara Nasdem juga ngerasa sudah capek lah, sudah keliling Indonesia, sudah habis anggaran gitu ya, tapi nggak ada dampaknya. Apa kita nyebrang saja ke koalisi sebelah? Gitu. Kalau Nasdem masih lebih bisa diterima lah. Kalau Demokrat sama PKS susah ini. Bisa pun dia bisa masuk ke Prabowo lah minimal gitu ya. Kalau yang lain kayaknya nggak diterima. Jadi ya begitulah cerita dari koalisi partai yang nggak punya visi misi. Karena ya cuma soal ambisi-ambisi pribadi saja gitu. Akhirnya semua sekarang berantakan nampaknya. Dan ini menjadi kabar baik bagi saya. Karena kalau situasinya seperti ini, pilihannya cuma dua itu kayaknya gitu ya. Anies harus memilih AHY atau tidak sama sekali. Ya karena kalau bukan AHY, wah Demokrat nggak mungkin mau itu. Ya karena kalau di luar AHY ngapain gitu? Kalau sama-sama nggak jadi cawapres, ya mending dukung Prabowo sekalian atau dukung Airlangga gitu kan. Ngapain masih bertahan dengan koalisi yang kecil-kecil ini?
Ya, tapi pada intinya sampai sekarang gitu ya, tidak ada satupun koalisi yang berani untuk mendeklarasikan pasangannya. Bahkan koalisi besar yang wacananya koalisi 5 partai yang sudah sangat-sangat kuat sekali kalau sudah 5 partai gitu ya. Tapi mereka juga masih belum berani untuk mengusung capres-cawapresnya sendiri. Karena semua partai politik ini nampaknya masih menunggu keputusan dari Ibu Megawati, karena siapapun yang akan ditunjuk oleh Ibu Mega sebagai capres itu nampaknya akan mengubah semua peta koalisi yang ada sekarang ini. Karena kalau KIB dan KIR aja terbuka kemungkinan untuk melebur, apalagi cuma koalisi perubahan. Masih sangat terbuka sekali, sehingga ya kita nikmati saja siapapun capresnya. Pada intinya bagi saya yang penting orang Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.